Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amelia Andriani SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kromatografi. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas bedah jurnal yang membahas tentang identifikasi fenilbutazon dalam jamu rematik yang beredar di Kota Manado dengan metode kromatografi lapis tipis. Pertama-tama sebelum mulainya presentasi, di sini kita marilah semua panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih dapat menyelesaikan tugas kromatografi ini meskipun dalam keadaan Zoom-it sekalipun. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Ersari Maulandari dengan NIM 2022-04-2034 yang bertugas sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pertemuan ini. Adapun rekan teman saya yaitu Rita Maratun dengan NIM 2022042081. Saya Dwi Agustina dengan NIM 2022042028. Baik, di sini saya akan memulai presentasi pada hari ini, yaitu jamu merupakan salah satu obat bahan alam Indonesia dengan presentasi konsumen sebanyak 59,12%. Cukup tingginya presentasi masyarakat yang menggunakan jamu karena dinilai memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit apabila aspek keamanannya terpenuhi. Fenilbutazon memiliki kerja sebagai analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Penggunaan fenilbutazon dibatasi dan sangat jarang digunakan karena memiliki banyak efek samping seperti mual, muntah, ruam kulit, retensi cairan, dan elektrolit atau edema, pendarahan lambung, nyeri lambung, dengan peredaran atau perforasi, reaksi hipersensitivitas, hepatitis, gagal ginjal, leukopenia, dan anemia aplastik, agranulositosis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi adanya bahan kimia obat fenilbutazon dalam sediaan jamu rematik yang beredar di Kota Manado. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah eksperimen yang dilakukan di laboratorium untuk mengidentifikasi adanya bahan kimia obat atau BKO fenilbutazon dalam sediaan jamu rematik yang beredar di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kromatografi lapis tipis untuk menganalisis. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu 1. Mempersiapkan sampel. Sampel jamu rematik yang beredar di Kota Manado diambil untuk diuji. Sampel ini terdiri dari beberapa jenis jamu yang berbeda. Yang kedua, fase gerak dan fase diam. Fase gerak yang digunakan dalam KLT adalah campuran N-heksan, kloroform, dan metanol dengan perbandingan 60:30:10. Fase diam yang digunakan adalah plat KLT yang dilapisi dengan silika gel GF254. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, penyemprotan regen. Setelah proses pemisahan, plat KLT disemprot dengan larutan H2SO4 10% untuk menampakkan bercak yang menunjukkan keberadaan senyawa. 4. Pengukuran nilai RF. Nilai RF atau retention factor dari standar baku fenilbutazon diukur dan dibandingkan dengan nilai RF dari sampel jamu. Nilai RF standar fenilbutazon yang diperoleh adalah 0,51, sedangkan nilai RF untuk semua sampel jamu yang diuji adalah 0, yang menunjukkan tidak adanya kandungan fenilbutazon dalam sampel tersebut. Analisis hasil
yaitu hasil pengujian menunjukkan bahwa semua sampel jamu yang diuji tidak mengandung phenylbutazone, yang diindikasikan dengan tidak munculnya bercak pada pelarut pelat KLT. Adapun hasil dari jurnal yang kami bedah yaitu hasil penelitian mengenai identifikasi phenylbutazol dalam jamu rematik yang beredar di Kota Manado menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT menunjukkan sebagai berikut. Nilai RF standar baku phenylbutazol itu 0,51, sampel A itu negatif, sampel B negatif, sampel C negatif. Dari hasil pengujian, semua sampel jamu A, B, dan C tidak menunjukkan adanya bercak pada plat KLT yang berarti tidak mengandung phenylbutazol. Hal ini menunjukkan bahwa jamu rematik yang diuji tidak mengandung bahan kimia obat atau BKO tersebut. Phenylbutazol dikenal sebagai obat yang memiliki efek analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Namun penggunaannya dibatasi karena efek samping yang serius, termasuk mual, muntah, reaksi hipersensitivitas, dan bahkan gagal ginjal. Metode kromatografi lapis tipis atau KLT yang digunakan dalam penelitian ini terbukti efektif untuk mengidentifikasi keberadaan phenylbutazol. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jamu rematik yang diuji tidak mengandung phenylbutazol, yang merupakan informasi penting bagi konsumen dan produsen jamu. Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampel yang diuji aman dari kandungan phenylbutazol, penulis merekomendasikan agar penelitian lebih lanjut dilakukan di daerah lain dan pada senyawa obat lain yang sering ditambahkan dalam jamu. Kesimpulan dari jurnal yang kami bedah yaitu tidak ditemukan phenylbutazol. Hasil pengujian menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT menunjukkan bahwa semua sampel jamu rematik yang diuji, sampel A, B, dan C tidak mengandung bahan kimia obat atau BKO phenylbutazol. Dengan nilai RF yang diperoleh adalah 0 atau negatif, yang mengidentifikasi tidak adanya senyawa tersebut. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.